Dalam aplikasi Sepakat, telah tersedia indikator-indikator data mikro yang bersumber dari data Rexosec, yang telah dikelompokkan menjadi 4 aspek, yakni kondisi ketenagakerjaan, kondisi pelayanan dasar, kondisi perlindungan sosial dan kondisi potensi usaha. Data mikro ini memungkinkan analisis terpilah berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, kondisi disabilitas, persebaran desil dan kuintil serta data relevan lain sesuai dengan 4 pengelompokan di atas. Menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana data Rexosec dapat mendukung kebijakan dan strategi pembangunan di Indonesia? Terutama terkait transformasi ekonomi di Indonesia. Slide berikut ini dapat memberikan gambaran secara utuh bahwa data Rexosec dapat menjadi basis perumusan dan penargetan pembangunan untuk seluruh kelompok kesejahteraan. Sebagai ilustrasi, bagi kelompok miskin termasuk miskin ekstrim, data Rexosec dapat mendukung berbagai kebijakan jaminan dan bantuan sosial. Kemudian pada kelompok menengah, data Rexosec dapat mendukung program terkait pelatihan kerja, KUR, dan pendidikan menengah ke atas. Sementara pada kelompok menengah dan atas, data Rexosec dapat mendukung untuk kebijakan investasi dan usaha baru. Singkatnya, dengan data Rexosec transformasi ekonomi Indonesia melalui strategi penyediaan SDM berdaya dan sejahtera dapat didukung dengan lengkap oleh data Rexosec pada aspek pelayanan dan infrastruktur, ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, serta perlindungan sosial. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat difahami serta diimplementasikan dengan baik. Dan jangan lupa, pelajari juga beberapa literatur lain yang relevan, sehingga pengetahuan dan keterampilan kita terhadap tepat. FAQ berisi pertanyaan umum yang sering dilakukan. Dengan keberadaan fitur tersebut, Bapak Ibu jadi makin semangat bukan untuk bisa memanfaatkan aplikasi Sepakat. Selanjutnya, mari kita memasuki analisis data mikro dengan klik tombol analisis. Teman-teman yang sudah pokok bahasan 4 itu linknya ada di chatbox, boleh diisi. Fitur analisis Sepakat menyediakan analisis data mikro yang berfungsi untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga dan penduduk. Isi dulu, nanti baru kita. Informasi pada menu analisis mikro memberikan keterangan tentang potensi dan permasalahan yang terjadi di desa kelurahan, terutama kondisi penduduk miskin dan rentan. Data dan informasi tersedia untuk melihat kondisi ketenagakerjaan, pelayanan dasar, perlindungan sosial, sampai potensi usaha. Bapak Ibu ingin melihat data status bekerja bagi penyandang disabilitas? Bisa. Data rumah tidak layak huni? Bisa juga. Data kepala keluarga perempuan? Bisa dong. Melihat sebaran penerima bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan? Bisa juga loh. Data dapat ditampilkan dalam 3 tingkatan, yaitu data agregat, mikro, dan BNBA. Pengaturan penerimaan data ini tergantung dari ketentuan pengelolaan akun. Sekarang, mari menuju halaman analisis mikro bagian tengah. Maka, Bapak Ibu akan melihat kumpulan fitur analisis mikro lanjutan. Fitur yang pertama adalah masalah utama desaku. Fitur ini berisi daftar permasalahan desa kelurahan yang diurutkan berdasarkan kondisi paling berat, sedang, atau baik. Fitur yang kedua adalah lihat tetangga desa. Fitur ini dapat membandingkan kondisi penduduk
yang berada dalam satu kecamatan maupun yang berbatasan langsung. Fitur yang ketiga adalah siapa yang paling membutuhkan. Fitur ini dapat berisi analisis multidimensi penduduk miskin dan rentan terkait akses pelayanan dasar, penerima bantuan, disabilitas, dan ketenaga kerjaan. Fitur yang keempat adalah ringkasan desa. Fitur ini dapat berisi rangkuman potensi masalah yang dikelompokkan berdasarkan isu. Terakhir adalah fitur profil keluarga, di mana Bapak Ibu dapat melihat informasi profil keluarga yang berasal dari data Reksosek. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita menuju halaman bagian bawah dari halaman analisis mikro. Terdapat analisis mandiri, kita klik tombolnya. Dalam analisis mandiri, berisi seluruh variabel atau indikator Reksosek yang dapat diproses sesuai keinginan analisis Bapak Ibu. Analisis mandiri dapat digunakan untuk menyusun variabel atau indikator analisis sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana melakukan analisis mandiri? Jangan lupa simak video analisis mandiri aplikasi Sepakat untuk mengetahui tutorial lengkapnya. Bapak Ibu, hasil analisis yang sudah dilakukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk untuk penargetan program, seperti program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Serta dapat menghasilkan rekomendasi untuk penyusunan dokumen perencanaan. Bagi akun desa, rekomendasi penyusunan dokumen RPJMDes, RKPdes, dan DURKPdes. Bagi akun kelurahan, rekomendasi untuk pengalokasian dana kelurahan dan penyusunan renja kecamatan. Yuk kita lanjut lagi. Bapak Ibu dapat klik tombol berikut. Kemudian pilih perencanaan. Setelah itu, fitur perencanaan akan menunjukkan pokok masalah yang terjadi, mulai dari bidang, masalah, penyebab, dan alternatif tindakan. Selanjutnya, mari kita masuk ke fitur penganggaran. Bapak Ibu dapat klik kembali tombol berikut. Kemudian pilih penganggaran. Maka akan muncul form penganggaran sesuai regulasi yang berlaku. Bagi akun desa, form anggaran sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan bagi akun kelurahan, formulir anggaran sesuai dengan Permendagri nomor 130 tahun 2018 terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta Permendagri nomor 90 tahun 2019 mengenai klasifikasi, modifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, beserta pemutakhirannya. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengisi formulir kegiatan, sumber dana, unit cost, hingga pendekatan anggaran yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Terima kasih sudah menyaksikan.
video tutorial aplikasi Sepakat dengan topik pengenalan aplikasi Sepakat Desa Kelurahan. Semoga tutorial ini dapat membantu sahabat Reksosek dalam menggunakan aplikasi Sepakat Desa Kelurahan. Sahabat juga dapat berkoordinasi dengan tim dari Sekretariat Reksosek Bappenas dengan menghubungi kontak sebagai berikut. Coba aja. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Ya, gede bang. Ya. Tuh, geser aja. Geser ini. Iya. Kalau kemudian teman-teman yang lain ya di kota yang lain yang baru sekali misalnya ya mata pelatihan dan mereka akan mencoba merefresh kembali jika misalkan mereka meminta dilatih lagi karena ada anggaran-anggaran terbatas yang mereka bisa menggunakan LMS itu untungnya banyak ya revisi anggaran bisa tambah. Oleh karena itu dengan metode menggunakan pembelajaran mandiri ini sih kita berharap ini akan apa ya mengkomplement melengkapi apa namanya sarapan kapasiti diri kita yang tradisional dengan pelatihan tatap muka yang offline ya. Dengan LMS keuntungan-keuntungannya seperti itu. Saya teman-teman semuanya. Nextnya saja lalu kawan-kawan semuanya ini teman-teman ya. Kan kita berharap LMS ini kan bisa ada tiga jenis ya, tiga jenis kurikulumnya ya, kurikulum yang singkat, yang sedang dan yang TOT gitu ya, yang atau MOT-nya. Nah dari situ kan ada yang 19 jam, yang terakhir paling besar itu 40 jam ya teman-teman ya di sekarang ya. Dari keseluruhan tiga rencana ya, tiga versi kurikulum apa namanya LMS itu ada kurikulum wajib. Jadi kalau kurikulum wajib ya wajib ya wajib lain ya. Misalkan sekilas sepakat, sepakat, ya kebetulan ini juga ada yang ini ya mereka serius ya mereka juga kok ada kata sepakat ini kan setuju, setia, sekarang iya betul. Tapi kebetulan ya itu kan kepanjangan ya, oh ya perjalanan bangunan bukan jalan Indonesia kalau kami ke Bandung ya kita tulisnya sepakat. Jadi intinya definisi sepakat apa itu sepakat itu yang penting makanya wajib itu yang harus ada di dalam LMS. Kemudian kebijakan penanggulangan kemiskinan yang juga narasi data apa itu data punya data dan sebagainya platformnya itu seperti apa cara-cara sepakat seperti apa rencana penganggaran PDP-nya dan prosesnya ini ada 8 ya 8 hal 8 item menurut saya teman-teman semuanya kalau kita buat 3 versi pembelajaran LMS ini yang tadi ya nanti kalau ada penguatan jam-nya apakah nanti lebih banyak ke pelatihannya mengerjakan contohnya diskusinya gitu ya. Nah setelah itu tentunya kurikulum wajibnya dilakukan dipenuhi maka ada kurikulum pilihan dan kemudian saya kira teman-teman semuanya nanti bisa melihat dan perlu interaksi juga kayak namanya kurikulum pilihan kan yang mereka pilih dan banyak item atau apa ya bagian-bagian yang perlu mereka pilih seperti itu dia kurikulum pilihannya. Setelah kurikulum wajib mereka ikuti, kurikulum yang mereka apa namanya pilih, maka tentunya kita semuanya kan berdasarkan aturannya jika kita anggap sesuai tesnya lulus, kita bisa tuliskan. Jadi kita sangat berharap ya LMS ini dengan kemudian ada versi pembelajaran LMS-nya, rupanya ada 3 versi ya, dan tetap kurikulum wajib ya wajib harus dipahami harus diketahui oleh siapapun yang
itu teman-teman semuanya ingin saya sampaikan, saya berharap sekali hanya selama 2 hari ini ya kita hari pertama. Yang pertama saya sempat lihat juga beberapa paparannya semuanya, tentunya ketika kemudian workshop seperti ini, kami tentunya berharap sekali teman-teman yang diundang itu feel free, bebas saja ngasih masukan, ngasih komentar, ataupun barangkali ini ya ada hal-hal tertentu yang paling mungkin sekarang yang saya belum ingatkan, silakan ini ya kita bisa fine tuning. Karena nanti namanya workshop ini kan jadi ajang fine tuning, kita nyari pas gitu ya, pas tujuannya pas seperti apa. Karena workshop ini akan pentingnya untuk ini sebelum kita implementasi secara masif, secara luas, harus ada feedback dulu, feedback dari kawan-kawan semua. Oleh karena itu, kalau sebelumnya di wilayah timur sudah ada workshopnya, nah sekarang di wilayah barat berharap ada peserta semuanya hadir, benar bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan feel free saja, bebas saja memberikan pandangannya supaya platform LMS kita ini bisa kita manfaatkan sebaik. Saya kira itu dari saya. Selamat workshop sampai besok, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pertemuan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Devi atas paparan singkat, padat, dan menariknya. Boleh perkenan kalau masih ada waktu Pak untuk tanya jawab, kalau seandainya peserta masih ada yang ingin bertanya jawab, boleh Pak ya? Masih bisa Pak ya? Ada waktu ya? Baik, silakan ada yang ingin bertanya, ingin berkomunikasi dengan Pak Direktur, 1 atau 2 orang. Kami persilakan. Adakah? Ada? 1? Boleh Pak? Gak ada? Ada? Sepertinya sudah menangkap pesan yang disampaikan Pak Livi semua ini Pak. Belum ada ini Pak, terima kasih kalau begitu ya Bapak Ibu sekalian, Pak Livi. Ini sepertinya tadi yang pesan yang ditangkap sudah terimplementasi ya, karena 2 hari sehari ini kita sudah banyak mengikuti beberapa pembelajaran Pak Livi sebagai tambahan. Jadi teman-teman sudah sampai sore ini sudah mempelajari pokok bahasan 1, Sikilas sepakat, 2 tadi pengantar kebijakan kemiskinan, kemudian literasi data dan pengenalan platform sepakat. Jadi sudah masuk ke pokok bahasan 4 dan insya Allah besok kita lanjutkan untuk pokok bahasan analisis, perencanaan dan perlindungan data pribadi. Sebelumnya nanti kita akan akhiri dengan post-test Pak Devi. Ya, masih ada kesempatan. Kalau memang sudah tidak ada, kita bisa akhiri sesi ini. Sudah cukup Pak Devi? Ada tambahan lagi? Untuk closing statement Pak, sebagai penutup dari sesi ini buat teman-teman. Pak Livi? Pak Livi, suara saya dengarkan? Ya, yang terakhir saya dengar ya ada pertanyaan atau komentar. Saya persilakan ya kalau tanya komentar. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, karena juga sudah sore, jadi supaya besok fresh kembali teman-teman masuk kelas dan bisa memulai acara besok hari keduanya dengan baik. Kira itu sih sebagai komentar terakhir saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Bapak Menteri. Baik, terima kasih Pak Livi. Untuk saat ini Bapak Ibu masih belum menemukan pertanyaan yang sangat signifikan, jadi sementara masih aman-aman saja Pak Livi. Seandainya pun masih ada, kita akan buka sampai besok Pak Livi ya, kalau ada yang perlu kita komunikasikan. Dan dari kami terima kasih banyak Pak Livi atas paparan singkat padatnya. Mohon izin nanti kami akan melanjutkan kembali. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya Pak Livi.
Terima kasih. Salam dari teman-teman di sini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya teman-teman ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sudah selesai semua pokok bahasan 4? Sudah? Sudah. Sudah kasih umpan balik. Baik. Berikutnya kami persilakan teman-teman dari Jawa Timur. Boleh yang ingin disaringkan hasil pembelajaran yang LMS yang mereka sudah buat bisa perkenalkan secara pun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum, data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data yang sifatnya umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan data yang sifatnya spesifik seperti data biometrik dan data kesehatan. Dikarenakan Rexosec merupakan data mikro dengan detail by name by address, maka terkandung data pribadi di dalamnya. Contohnya adalah data nama lengkap, data NIK, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, data anak, dan lain sebagainya. Nah, siapa pihak-pihak yang dapat memanfaatkan data Rexosec? Berdasarkan regulasi saat ini, data Rexosec dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, baik di pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, hingga pemerintah desa atau aparat di kelurahan. Secara umum, data Rexosec dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Bapak Ibu sahabat Rexosec, pada diagram ini dapat dilihat aliran pengelolaan data pribadi dalam Rexosec melalui aplikasi Sepakat. Badan Pusat Statistik BPS sebagai instansi yang melakukan pendataan awal mengumpulkan data dari subjek data pribadi, yaitu seluruh penduduk Indonesia. Kemudian data Rexosec ini diproses dan diolah dalam aplikasi Sepakat Indonesia. Kemudian data Rexosec ini diproses dan diolah dalam aplikasi Sepakat dengan tujuan untuk memakai data dan penyebar luasan PDP. Salah sedang nonton videonya. Pemanfaatan data Rexosec bertujuan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran serta pengambilan kebijakan. Proses bagi pakai, penyebar luasan, dan pemanfaatan ini diawasi oleh DPO atau Data Protection Officer. DPO ini adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan prinsip PDP dan mitigasi risiko pelanggaran PDP. Selanjutnya, data ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan. Dalam pengelolaan data pribadi dalam Rexosec, diperlukan beberapa mitigasi terkait risiko perlindungan data pribadi. Mitigasi itu antara lain terkait pengelolaan hak akses, sistem pencegahan dan proteksi, serta memonitor dan evaluasi secara berkala. Para pengguna aplikasi Sepakat yang akan memanfaatkan data Rexosec perlu mengenal jenis-jenis pelanggaran, mulai mengenali data, antara lain: 1. Tidak melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. 2. Memastikan akurasi, kelengkapan,
kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. 4. Tidak menjaga kerahasiaan data pribadi. 5. Terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi. Bapak, Ibu, sahabat Rexosek, selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran yang lain adalah tidak melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, tidak melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, tidak mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, tidak bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran oleh pengendali data, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan sementara atau penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat difahami serta diimplementasikan dengan baik. Dan jangan lupa pelajari juga beberapa literatur lain yang relevan sehingga pengetahuan dan keterampilan kita terhadap materi ini menjadi lebih optimal. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita selesaikan saja. Pun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum, data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data yang sifatnya umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan data yang sifatnya spesifik seperti data biometrik dan data kesehatan. Dikarenakan Rexosek merupakan data mikro dengan detail by name by address, maka terkandung data pribadi di dalamnya. Contohnya adalah data nama lengkap, data NIK, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, data anak, dan lain sebagainya. Nah, siapa pihak-pihak yang dapat memanfaatkan data Rexosek? Berdasarkan regulasi saat ini, data Rexosek dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, baik di pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, hingga pemerintah desa atau aparat di kelurahan. Secara umum, data Rexosek dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, program perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Bapak, Ibu, sahabat Rexosek, pada diagram ini dapat dilihat aliran pengelolaan data pribadi dalam Rexosek melalui aplikasi Sepakat. Badan Pusat Statistik BPS sebagai instansi yang melakukan pendataan awal mengumpulkan data dari subjek data pribadi, yaitu seluruh penduduk Indonesia. Kemudian data Rexosek ini diproses dan diolah dalam aplikasi Sepakat Indonesia. Kemudian data Rexosek ini diproses dan diolah dalam aplikasi Sepakat dengan tujuan untuk bagi pakai data dan penyebar luasan data. Salah sedang nonton videonya. Pemanfaatan data Rexosek bertujuan untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran serta pengambilan kebijakan. Proses bagi pakai, penyebar luasan, dan pemanfaatan ini diawasi oleh DPO atau Data Protection Officer. DPO ini adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan prinsip PDP
dan mitigasi risiko pelanggaran PDP. Selanjutnya, data ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan untuk mendukung program dan kebijakan pembangunan. Dalam pengelolaan data pribadi, Balapen-Sosek diperlukan beberapa mitigasi terkait risiko perlindungan data pribadi. Mitigasi itu antara lain terkait pengelolaan hak akses, sistem pencegahan dan proteksi, serta lanjut, mekanisme sudah. monitor dan evaluasi secara berkala. Para pengguna aplikasi sepakat yang akan memanfaatkan data Sosek perlu mengenal jenis-jenis pelanggaran oleh pengendali data, antara lain: 1. Tidak melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. 2. Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. 4. Tidak menjaga kerahasiaan data pribadi. 5. Terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi. Bapak, Ibu, sahabat Reksosek, selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran yang lain adalah tidak melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, tidak melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, tidak mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, tidak bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi. Jika terjadi pelanggaran oleh pengendali data, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan sementara atau penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat difahami serta diimplementasikan dengan baik. Dan jangan lupa pelajari juga beberapa literatur lain yang relevan sehingga pengetahuan Ada dan target waktu keterampilan kita terhadap materi ini menjadi lebih